dan juga kita selalu ingat minta pertolongan kepada Allah. Dan inilah salah satunya tanda syukur kita dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita dapat 10 kali solawat dari Allah. Semoga kita yang hadir di sini insya Allah selalu diberi oleh rahmat dan rezeki dari Allah, dan insya Allah di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan mengingatkan dari diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang paling beruntung di akhir zaman. Di akhir zaman artinya mendekati yaumil kiamat. Ada 3 orang golongan yang paling beruntung di akhir zaman. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya di akhir zaman. Ya. Yang kedua, istri yang berbakti kepada suami. Yang ketiga, orang yang ahli sedekah, artinya senantiasa bersedekah. 3 orang inilah yang akan beruntung di akhir zaman. Mengapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena di akhir zaman ini akan timbul banyak fitnah dajjal. Apakah kita nanti meninggalkan anak-anak kita nanti dalam keadaan lemah atau masih kuat? Karena tantangannya akhir zaman itu lebih berat. Kita tidak tahu, karena itu jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah, cucu-cucu kita yang lemah, maka kita selalu berdoa kepada Allah. Dan inilah kalau yang berhasil, kata Rasulullah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Cara berbakti kepada orang tua, kita kan sekarang jadi orang tua. Ya. Berarti sebelum kita jadi orang tua, kita sebagai anak. Ya. Setelah kita punya anak, berarti kita menjadi orang tua. Itu terus menerus akan kita alami. Dan anak kita nanti dilahirkan lagi jadi cucu. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada Allah atau berbakti kepada orang tua? Kita dulu, kita sebagai orang tua, sekarang posisi kita sebagai orang tua, maka kita mengajarkan anak kita supaya ia berbakti, maka kita dulu yang akan berbakti kepada kedua orang tua. Caranya adalah selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Kecuali kalau dia menyuruh kita kepada berkhianat kepada Allah, maka kita jangan turuti. Taati perintahnya, apapun perintahnya itu, kecuali ia melarang atau bertentangan dengan Allah, maka tidak usah ikut atau boleh membantah dari perintah dari orang tua. Yang kedua adalah mendoakannya. Kita sebagai anak rajinlah mendoakan kedua orang tua, agar kita nanti punya anak akan mendoakan kita. Yang paling penting adalah ajari dulu anak kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jangan dari gurunya, jangan dari ustazahnya, tapi ajarilah dulu dari orang tuanya kepada anaknya. Itu pertama yang kita ajarkan kepada anak kita agar ia bisa mendoakan kita. Yang kedua yaitu doa kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 2 doa itu. Dan yang ketiga adalah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pertama kali yang mulut dari orang tuanya mengajarkan kepada anak agar anak itu nanti ia akan mendoakan kepada kita juga. Ya. Yang ketiga adalah jangan menyakiti hati orang tua, apalagi kita membantahnya. Ya, berkata juga tidak boleh. Jadi menyakiti, baik itu menyakiti fisik ataupun dengan menyakiti ucapan, itu untuk kita. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti, maka kita ulangi dari diri kita sendiri, maka anak itu akan meniru apa yang kita lakukan. Kita tidak terbiasa dengan memberi contoh. Ketika kita hamil, ya, seorang ibu hamil, maka ya seharusnya selalu mencium kedua tangan orang tuanya, cium tangan kedua orang tuanya, memberi salam. Nanti ketika dia melahirkan, nanti anaknya pasti akan menurut, ya, mudah diatur gitu. Nah, itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ya, murkanya Allah karena murkanya orang tua. Jadi terletak semuanya ada di orang tua. Khususnya ibu, karena ibu adalah orang yang melahirkan, orang yang telah bersusah payah, ya, dari mengandung sampai melahirkan sampai ia membesarkan atau mendidiknya. Karena cara kita mendidik anak, kata Rasulullah, ada 3. Yang pertama, cintai Allah. Yang kedua, cintai Rasulullah. Yang ketiga, cintai orang tuanya. Kalau dia cinta pada Allah, cinta orang tua, cinta kepada Rasul dan cinta kepada orang tua, maka ia menjadi anak yang berbakti. Mudah dia mengejar dunia, bisa mengejar akhirat, tambah lagi dia mampu, ya. Kemudian kita juga untuk mendidik anak, yang pertama tadi memberi nama, kewajiban orang tua memberi nama. Yang kedua adalah mendidik, dan yang ketiga menikahkan. Cuma 3 kewajiban orang tua. Yang paling berat adalah mendidiknya. Nah, kalau memberi nama, ketika lahir kita sudah beri nama, itu sudah, ya, memberi nama. Itu kewajiban orang tua. Maka berilah nama yang baik-baik. Ya, beri nama yang mudah dipanggil, jangan nama yang lama dipanggil. Maksudnya itu kalau nama tidak di luar ya Islam, dia urutan yang paling belakang. Ya, makanya dipanggil dengan nama, beri nama, ada nama Muhammad atau Ahmad. Ya, karena ketika di padang mahsyar dia paling muncul kan dipanggil. Padahal padang mahsyar itu panasnya 1 kilam dari kepala kita, matahari. Yang kemudian setelah itu kita mendidiknya itu sampai dunia dan akhirat, dengan ilmu akhirat, dengan ilmu dunia. Yang ketiga, menikahkan. Kalau usianya sudah umur 17 tahun dia nak nikah, mak aku nak nikah, nikahkan. Jangan takut saro, nak kau belum begawe, jangan, yo. Lagi nak makan apa kau nak hidup bini. Tapi kalau dia pengen nikah, daripada dia buat yang bukan-bukan, nikahkan. Ya, berarti tugas kita selesai. Tinggal, ya, karena orang tua pasti sayangnya tidak terbatas, sayangnya orang tua. Jadi kewajibannya sampai menikahkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, orang yang beruntung di akhir zaman adalah istri yang berbakti kepada suami. Nah, istri yang berbakti kepada suami, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, dia bertanya, siapakah wanita yang paling baik? Jawab Rasulullah, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Nah, yang
paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, mentaati suami jika diperintah. Mentaati suami jika diperintahnya. Yang ketiga, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya. Artinya tidak bertengkar urusan harta dan diri suami kita. Ya. Jangan menyelisihi, artinya jangan bertengkar dengan suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Jadi kita berbakti kepada suami, ya. Kalau nak ke majlis taklim, izin tu suami, ya. Nak kegiatan apa-apa izin. Kalau tak izin ke dia, tak usah pergi. Batal ke, ya. Karena kita tak tahu apa yang akan kita temui ketika kita masih nak pergi, ya, di hadapan kita tidak tahu. Jadi itu harus mendapat ridho suami, ya. Kemudian pahala istri yang berbakti solehah itu kata Rasulullah adalah penyebab masuk surga. Syarat masuk surga wanita yang pertama adalah sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan, yang ketiga adalah